Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabat Al-Burdah yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan keberkahan ilmu. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali, yang insya Allah pertemuan ini menjadi pertemuan yang barakah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait bab tentang keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alhamdulillah, sahabat Al-Burdah, dimanapun Anda berada, kita sekarang masuk tentang keutamaan membaca setiap huruf di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya pahala satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Bahkan dikatakan 10 kali kebaikan ini adalah aqallut tada'uf, ialah paling sedikitnya lipatan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya di dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa orang yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan kepadanya akan 10 kali kebaikan. Akan tetapi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman akan melipat gandakan sebanyak-banyaknya. Jadi 10 kali lipat kebaikan itu adalah standar minimal yang Allah ganjar kepada orang yang melakukan kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, Allah sudah memberikan kepadanya akan pahala 10 kebaikan. Lalu Nabi meneruskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadisnya, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak berkata ayat alif lam mim itu harfun satu huruf, akan tetapi walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alifnya itu satu huruf, lamnya itu satu huruf, dan mimnya itu satu huruf. Jadi dapat kita simpulkan dalam ayat alif lam mim, Allah telah mengganjar kepada kita, telah memberikan pahala kepada kita akan 30 kebaikan. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Kita masuk kepada hadis selanjutnya, sahabat.
Hadis selanjutnya yang akan kita sampaikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Jadi di dalam hadis ini termasuk kepada hadis qudsi yang mana maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati, orang yang menyibukkan dirinya kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, wa dzikri an mas'alati, dan berzikir tentang aku. Kalau kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, maka aku akan memberikan kepada paling utamanya pemberian yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi orang yang di dalam hidupnya, di dalam kesibukannya, yaitu selalu disibukkan dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan berzikir kepada Allah sampai lupa berdoa meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi permintaan orang yang meminta kepadanya. Apalagi kita juga menyibukkan Al-Quran dan kita sekaligus minta kepada Allah, otomatis kita akan diberikan balasan atau permintaan yang paling baik. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan kalam Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran itu ala sairil kalam, atas seluruh kalam yang ada, ka fadlillahi ta'ala ala khalqi, seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Ini mungkin yang menjadi pengingat kepada kita ketika kita lebih banyak membaca berita, lebih banyak membaca koran, lebih banyak membaca status orang lain, lebih banyak membuka Facebook, lebih banyak membuka berita-berita dari manapun, atau membaca buku-buku apapun. Kita boleh membaca buku apapun, tapi tetaplah Al-Quran yang harus kita jadikan prioritas. Boleh kita membaca berita satu hari sampai misalkan 10 menit atau 20 menit atau 10 jam atau setengah jam. Setidaknya kita itu lebih memprioritaskan Al-Quran, karena pada sejatinya Al-Quran adalah lebih utama atas semua kalam yang ada, karena Al-Quran itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita lebih menyeringkan lisan kita untuk membaca Al-Quran dibandingkan membaca sesuatu yang lain. Kita masuk kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun, kal baitil kharib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, yaitu seperti rumah yang rapuh. Apa motivasinya di dalam hadis ini? Seharusnya kita itu tidak seperti rumah yang rapuh. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran,
orang yang tidak pernah mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu tak ubahnya Rasulullah itu menggambarkan bagaikan rumah yang rapuh. Sebagaimana kita tahu rumah yang rubuh, pasti orang pun tak betah berada di dalamnya. Nanti akan rubuh, akan rusak, bahkan ada orang yang takut tertimpa karena rumah yang ingin rapuh. Maka dari itu marilah kita kuatkan diri kita, kita isi hati kita dengan selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Kita lanjut kepada hadis selanjutnya, sahabat. Wa an Abdillah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada para ahli Quran, dikatakannya ini inda dukhulil jannah, ketika akan masuk surga. Jadi pada nanti ketika kita ingin masuk surga, semua yang insya Allah, semua orang yang beriman insya Allah akan masuk surga semua. Jadi akan dikatakan bagi para ahli Quran yang hendak masuk kepada surga, Iqra, ada perintah untuk membaca, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dulu membaca secara tartil Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya tempatmu, kediamanmu di surga nanti, inda akhiri ayatin taqra'uha, pada akhir ayat yang engkau baca. Di sini dijelaskan juga anna darajatil jannah ala adadi ayatil Quran. Jadi sesungguhnya derajatnya surga, derajat orang yang ada di surga itu tergantung kepada jumlah ayat yang dia baca, jumlah ayat yang dia hafal, jumlah ayat yang dia amalkan. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin banyak Al-Quran yang kita amalkan, maka niscaya insya Allah derajat surga kita akan semakin tinggi. Di dalam hadis ini digambarkan orang yang membaca Al-Quran akan terus disuruh membaca dan terus naik ke atas, dan terus naik ke atas kepada tingkatan surga yang paling tinggi. Maka dari itu, marilah kita merenung, sudah berapa banyak Al-Quran pada setiap hari yang kita baca. Kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, setidaknya marilah kita mengistiqomahkan membaca Al-Quran 1 halaman pada setiap hari. Kalau masih berat mungkin membaca Al-Quran 1 hari itu 1 halaman, mungkin setidaknya marilah kita biasakan membaca Al-Quran, mengistiqomahkan setiap hari yaitu setengah halaman. Mungkin hanya ini pada pertemuan kali ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.